Kembali lagi bersama saya dari Rumah Juang Keadilan Berani Berbagi. Bersama saya Hari Sugiarto Channel. Pemirsa semua, hari ini pagi ini saya ada di Polda Metro Jaya tolong lapor ke Pak Jimli untuk memberi dukungan moral kepada Mas Roy Suryo yang dijemput paksa jam 7 pagi tadi, begitu juga Dr. Tifa. Kali ini saya bersama semua tim aktivis, relawan, jangan habis baterai, pendukung, jangan putus siaran langsung. Waduh juga saya menggugat ijazah Jokowi. Baterai suatu saat harus habis, sedang Pak. berada di Polda. Nanti kalau putus, untuk yang jelas saya akan konferensi pers mulai live lagi saat buat teman-teman ada perkembangan para pendukung kebenaran yang sedang membongkar ijazah memberikan penilangan Jokowi. tanpa surat tilang. Mohon apakah dukungannya, bisa? mohon doanya. Salah. Silakan Anda berkomentar Apa di ada media hubungannya dengan acara karena kemarin, Bang? Setelah penegakan mereka menganggap Roy CS sepertinya berbahaya. Nah, itu kan saya bilang melanggar. tadi. Seperti yang tadi Bang Janes katakan waktu podcast, Ini saya bukan ini sudah kacau ini penegakan tapi hukum. ada beberapa Bagaimana itu terjadi pada Roy Suryo yang mantan menteri, Dr. Tifa yang intelektual? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki akses perlindungan hukum Melek atau lagi, bro. akses informasi, pasti akan diperlakukan sama. Oke teman-teman, mari kita tunggu beberapa saat lagi di Reskrimum Polda Metro Jaya akan terjadi konferensi. Nanti biar kasus. Sampai di sini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. banyak. Oke, bilang kalau penculikan, arti bilang penculikan, kenapa? Itu kalau memang kalau menurut KUHAP itu harus ada berita panggilan dulu kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena Dr. Tifa dan Suryo ada satu syarat yang tidak harus diapa-apakan mereka. Karena wajib lapor itu hadir kok, tidak pernah melarikan diri. Masa tiba-tiba diculik kayak bukan seperti yang diculik sih bisa aja seperti ini, sepertinya diculik. Itu saya bilang kan bukan penculikan, karena apa yang mengerjakan bukan penculik seperti diculik, seperti penculikan. Karena jelas ini harus KUHAP menjemput seseorang, memanggil seseorang itu, apalagi ini bukan pidana murni, bukan pembunuhan, bukan narkoba. Ini jelas-jelas hanya permen karet dimasukkan, ini perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan itu doang. Itu jadi ini betul-betul bahaya loh, dihukum ini udah betul-betul diinjak sama Jokowi nih. Udah gila. Bang Aka mana, Bang? Masih OTW seperti Kalian harus tahu kepada rekan-rekan Bang kepolisian. Ahmad Kozinudin sepertinya OTW. Bang Sang Haji belum datang, belum ada, belum kelihatan. Saya kira saya telat, tahunya belum banyak orang. Bang Jack udah di dalam udah. Bang Jack udah di dalam, tapi bukan Jack yang diketoyan ya. Kalau Ini Jack asli. Oh, Jack aslian. Ini Jack asli ya. Lagi Bang Janes. Dia ngomong dulu, capek gue. Ayo Bang Hari, sini Bang Hari. Enggak dong Bang Janes. Sini dong Bang Hari rujak bebek. Kita pengen tahu juga pendapatnya dari Bang Hari. Nah ini yang baru datang ini adalah manajemen Gibran Endgame. Ya. Ini yang, nah ini nih di sebelah ini nih. Jadi ini isunya kan isu nasional, isu bangsa, isu seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Bilang kebenaran, ya kan? Kita berdasarkan ini Indonesia, bukti dan fakta, jelas. Sedih banget aku. Menyimpang dan Dikira orang itu temu senang banget. Alihkan demo hari ini ke Polda Metro, Bang. Bagaimana caranya? Pokoknya saya ketua demo. Enggak. Sorry, Bang. tidak, artinya kan misalnya memaksa Kira-kira Apa dia harus ditangkap dulu atau Apa DPR yang saya kurang ngerti DPR DPR. itu penghentian perkara. Makanya kalau DPR bukan kalau punya perkara ya jangan ditahan, nggak ada apa-apa lagi, udah selesai. Sepertinya apa mungkin ini sebagai persyaratan DPR untuk Enggak ada DPR itu bukan begitu, Bang. Ini harusnya mereka polisi, enggak. Harusnya tiap polisi penyidik datang ke rumah mereka, tidak boleh karena ini pasalnya pasal permen karet, pasal penghinaan, tidak wajib ditahan.
seharusnya Pak penyidik, Pak kepolisian yang pintar-pintar tapi menjadi bilang bego nanti saya kena pidana, diberi aturan masih Jokowi ini yang bikin rusak lah hukum ini. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh penguasa walaupun presiden apalagi kau Jokowi tidak boleh di atas hukum. Menurut KUHP ini tidak boleh langsung main ambil aja, udah seperti penculikan ini, saya bilang penculikan. Ada KUHP-nya kok, ada surat panggilan. Harusnya surat panggilan itu dipanggil Bapak Dr. Suryo, pengacaranya, Dr. Tipa, bikin surat supaya hadir pada di Polda Metro Jaya tanggal sekian sesuai dengan P2 surat dari kejaksaan. Harus ada itu, benar nggak Pak pengacara? Benar Pak. Ya. Begitu, nggak langsung main tangkap main begitu. Pertanyaan Pak Janes. Itu. Polisi terpaksa karena batas waktu P21 14 hari. Kalau tidak dilaksanakan gugur demi hukum. Emang P21-nya ada? Ya nggak ada. Ya makanya kalau Belum ada, P21 P21-nya bukan. Bagaimana istilahnya ditahan? Bagaimana? Ini makanya ini udah saya bilang seperti penculikan Yang saya tahu 21 tuh bioskop di mall. Ini sudah mutlak istilahnya jatuhnya penculikan ini. Iya. Oh, Iya, jadi Bang Janes P21-nya harus diberikan dulu ke kepolisian, terus diumumkan baru. Bukan diumumkan, diberitahu. Pra peradilan aja. Caranya. Ajukan pra peradilan. Ah, sama aja pra peradilan juga hakim dia Jokowi, lihat aja pengadilan Solo. Semua dirusak sama Jokowi. Udah perusak habis. Jun, geser Jun. Geser dikit biar kelihatan. Apa kelihatan tuh? Iya, harusnya tangan jaksa ya kan? Jaksa yang punya wewenang. Yang harus Enggak. Kalau bisa polisi tapi berdasarkan P21 nanti ditahan dulu baru P21 tahap 2 penyerahan ke jaksa. Itu permainan ini, itu prosedur hukumnya, nggak main taruh main culik begitu aja ke rumahnya tanpa ada surat. Harusnya melalui pengacaranya juga boleh. Nggak harus main tangkap. Jadi ini Nah, ada ini pengalian isu, saya bilang ini karena pada ini dugaan saya kuat sekali dugaan ini ya. Pengalian isu karena hari ini adalah demo besar-besaran untuk Tapi ada skenario di belakang ini tuh. bisa jadi. Pak Janes, Tanya, ini ya. masukan satu Pak Janes. Masih aja bang, nggak apa-apa, ngomong aja sini, nggak apa-apa, jangan. Ini kan katanya kan istilahnya Nggak apa-apa, Pak ngomong, Roy jadi nggak kelihatan sama orang. Pak Roy sama Geser-geser, Dr. Bang, Tipa ini kan katanya Dia mau ngomong udah dia. tersangka P21. Dia kan sudah ada kuasa hukumnya dan sebagainya, bla bla. Itu Kenapa kan- permasalahan ini tidak diserahkan kepada kuasa hukumnya? Kan gitu kan? Ah. Nah, kenapa kok langsung istilahnya ini langsung diambil diculik aja kan gitu? Kuasa hukumnya kan ada. Gitu. Sebab ini kan istilahnya ini isu nasional, isu kebangsaan, isu seluruh rakyat Indonesia meminta keadilan kebenaran, ya kan? Tapi pada dasarnya ada apa kegerangan? Jangan-jangan ini ada udang di balik piye ini gitu. Bukan jangan-jangan memang ada Wah, peraturan wah, Jokowi, wah. kok jangan-jangan. Udah jelas Jokowi penipu itu asli memang benar dia pelakunya kok menyuruh memerintahkan merusak hukum ini. Nggak bisa main tanah dokter lagi itu, peneliti lagi gila. Ini berarti kalau melanggar aturan begini gimana tuh Bang? Ya kita mau lapor kemana? Ke lapor ke Tuan lah. Kalau kita lapor ke Propam juga nanti Propam dia juga. Makanya saya boleh sebelum Kapolri diganti sedikit ini tidak akan hukum itu tidak akan terlaksana dengan baik, khususnya kasus Jokowi. Gak bakalan. Karena Jokowi itu sangat dekat dengan Kapolri mulai dari Polres Solo. ya, Ingat itu. ada komentar dari netizen. Bang Mike, coba investigasi siapa tahu ada hubungannya dengan BEM abal-abal nyebut Roy Suryo terkait demo. Siapa tahu Pak Prabowo dikibulin lewat berita ini sehingga menganggap Roy CS terlibat demo mahasiswa. Gimana cara terlibatnya? Orangnya aja ke Bandung. Ya, itu kacau itu. Jadi Bang Janet, apa yang harus kita lakukan dari kubu penghuni jasa ini tentang penangkapan Roy Suryo? Kalau saya selaku wartawan saya akan pantau di mana kerusakan. Jack tapi bukan Jack palsu ya. Itu aja kok. Saya akan pantau ini. Sama. Berarti abang enggak. Berarti abang mengikuti ya. Sudah mengetahui kalau ini ada kesalahan prosedural ya. Bukan kesalahan lagi, buat menjijikan dan menjijikan. Mau aman, berubahlah jadi termul. Anda pasti aman seperti Sylvester. Atau Anda dapat Alphard seperti Rizwan. Rizwan dapat Alphard dari mana kira-kira tulang? Naik Alphard, jangan bilang naik dapat Alphard dulu, naik Alphard. Loh,
sebelum kita bisa naik Alphard kan kita harus dapat Alphard itu. Dapat Siapa tahu nyewa. Alphardnya si Jagir, nggak bisa aja. Oh iya. Siapa tahu Alphardnya Jokowi. Dapat itu bisa 3 macam. Dapat beli, dapat sewa, dapat minjem. Dapat make. Nah, minjem pakai doang gitu kan. Jadi pertanyaan saya, menurut Pak Janes dari mana Rismon dapat Alphard? Ya kalau saya bilang sih tanda tanya besar, orang pekerjaannya di semua nggak ada. Iya, pengangguran. Pengangguran. Sejauh ini pengangguran. Pengangguran dari Universitas Dosen Mula Warman dipakai ijazah palsu doktor. Mataram. Mataram. Iya. Iya. Pengangguran kok. Jagir juga saya belum pernah saya dengar perkaranya menang tiba-tiba bisa naik Iya. Alphard. Bisa. Bang Janes, kenapa Rismon juga menggunakan ijazah palsu yang dibiayai oleh rakyat tentang jadi dosennya di Mataram yang dipermasalahkan itu? Ya kalau jadi permasalahan orang dilapor kok. Cuma karena dia dilanjut, karena apa? Karena dia berlindung di Jokodok. Iya, saya sebetulnya sangat kecewa dengan pendukung Pak Jokowi ya. Kok bisa-bisanya kemarin pura-pura benci Rismon, terus setelah Rismon sowan ke Pak Jokowi, laporan surat kematiannya nggak dilanjutkan lagi. Itu kan namanya banci. Banci lah, artinya gini, kalau kita bermusuhan kita lapor, kalau kita berbaikan ya udahlah, kriminal juga nggak apa-apa gitu. Itu kan namanya banci. Bukannya tentang ijazah palsunya masih di Iya. Belum masih ada, belum ada SP3. Kan ada. Harus ada SP3 dulu. kalau yang surat Betul. kematian itu kan katanya masih di Ya kan ada eksekusinya. dua yang dilaporkan Bang, tentang ijazah S3 Yamaguchi dan surat kematian. Pada membahas itu udah jelas si Rismon itu Tapi hanya ternyata minta malah dia dapat Alphard. perlindungan. Enak loh. Tapi Luar biasa enak loh. bagi lo, pikiran orang bagi. Tapi masyarakat melihat itu menjijikkan. Iya betul. Apa sih orang mungkin penutua gereja katanya pengacara juga gitu dengan bangganya memberikan bukunya Rismon yang palsu itu. Ampun, berdosa lah kalian deh. Ada tuh mungkin yang katanya 800 halaman ya. maaf ini dari sini saya bilang maaf sungguh maaf. Ini karena saya komentarin ini karena si Jagir itu adalah Kristen, penutua gereja. Iya. Pak Jagir ingat ini ada ayat yang kita buat kita ini ya. Lebih gampang syukur unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ingat itu. Ingat. Tuhan akan tanya uang dari mana, Kak? Saya bisa kau bohongin semua, tapi Tuhan nggak bisa kau bohongin, oke? Oke. Ada satu lagi nih Pak Janes. Katanya karena ini Pak Roy Suryo ditangkap karena undang-undang Polri sudah disahkan. Itu nggak ada urusan undang-undang Polri, Kejauhan, itu masalah kejauhan, itu masalah umurnya udah direkayasa udah. Karena bentar lagi pensiun si Sigit diperpanjang lah sama kayak MK juga umurnya diperpanjang. Memang hukum itu udah punah bobrok banget. Negara Republik paling bobrok inilah zaman inilah seperti ini karena korban apa Jokowi, Pak Prabowo semua nurut aja, DPR juga ketok palu tap. Ya ampun, ini masyarakat wajar lu marah lu, mahasiswa wajar itu. Kita kawal persidangannya, kita lihat apakah berani datang sidang. Menurut saya ya, contoh nih. Ini masih wanti-wanti loh, karena Bapak pengacara ini belum pernah mendengarkan P21, udah ada belum Pak? Bapak selaku pengacara kuasa hukumnya, Bapak udah pernah terima? Belum, nggak bisa. Belum pernah ya. Harus dikasih dulu P21-nya. Itu Bang Jack, katanya Bang Jack. Sebagai contoh nih, saya melaporkan Andi Aswan, ya kan? Masa nanti sidang saya nggak datang, kan bodoh. Gitu Pak Janes. Ayo kita lanjutkan. Rustam Effendi, waduh jangan gitulah. Ini saya hapus juga Anda lama-lama kalau macam-macam ngomong. Ya. Rustam Effendi sedang perjalanan ke sini setahu saya. Konoha menyala. Hukum Indonesia penuh rekayasa. Awas copet. Kok awas copet? Ini kantor polisi masa ada copet? Copet sudah nggak ada lagi. Ada teman saya copet, dapatnya 3 dompet, yang isinya cuma 10.000 semua, ATM semua, beres semua. Dia nggak mau lagi nyopet Pak. Ayo Bang Jack, duduk di sini Bang Jack. Ngobrol-ngobrol kita.
Mana yang lain belum pada datang, kita masih menunggu ya. Sungguh memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rumah Juang Keadilan Berani Berbagi bersama saya Hari Sugiarto Channel. Suratnya belum ada kok ditangkap. Betul, Pemirsa betul, semua, betul. hari ini pagi ini saya ada di Polda Metro Bang Michael, Jaya tolong lapor ke Pak Jimli untuk reformasi memberi Polri. dukungan moral kepada Mas Roy Suryo yang dijemput paksa jam 7 pagi tadi, begitu juga Dr. Tifa. Kali ini Ya, kita lihat dia tanda. saya bersama semua tim aktivis, relawan, Jangan habis baterai, pendukung, jangan putus siaran langsung. Wah, bingung juga saya gimana menggugat caranya nggak ijazah putus. Jokowi Baterai suatu saat harus habis, sedang Bang. berada di Polda. Nanti kalau Menunggu putus, untuk yang jelas saya akan konferensi pers mulai live lagi saat buat teman-teman ada para perkembangan pendukung terbaru. kebenaran yang sedang membongkar ijazah Memberikan penilangan Jokowi. tanpa surat tilang Mohon apakah bisa? dukungannya, Wah, mohon ini doanya. salah. Silakan Anda berkomentar Apa di ada media hubungannya dengan acara karena kemarin, Bang? Setelah penegakan mereka ini menganggap Roy CS sepertinya berbahaya. Nah, itu kan saya bilang melanggar. tadi. Seperti yang tadi Bang Janes katakan waktu podcast, Ini saya bukan ini alat, sudah benar kacau alat. ini penegakan Tapi hukum. ada beberapa Bagaimana itu terjadi pada Roy Suryo yang mantan menteri, Dr. Tifa yang intelektual? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki akses perlindungan hukum Melek atau lagi, Bro. akses informasi, pasti akan diperlakukan sama. Oke teman-teman, mari kita tunggu beberapa saat lagi di Reskrimum Polda Metro Jaya akan terjadi Nanti biar kasus. apanya. Oke, bilang kalau penculikan, arti bilang penculikan, kenapa? Itu kalau memang kalau menurut KUHP itu harus ada berita panggilan dulu kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena Dr. Tifa dan Suryo ada satu syarat yang tidak harus diapa-apakan mereka, karena wajib lapor itu hadir kok, tidak pernah melarikan diri. Masa tiba-tiba diculik kayak bukan seperti yang diculik sih bisa aja seperti ini, sepertinya diculik, itu saya bilang kan bukan penculikan, karena apa yang mengerjakan bukan penculikan, seperti penculikan, karena jelas ini harus KUHP menjemput seseorang, memanggil seseorang itu, apalagi ini bukan pidana murni, bukan pembunuhan, bukan narkoba, ini jelas-jelas hanya permen karet dimasukkan ini perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan itu doang. Itu jadi ini betul-betul bahaya loh, dihukum ini udah betul-betul diinjak sama Jokowi nih, udah gila. Bang Aka mana, Bang? Masih OTW seperti Kalian harus tahu, kepada rekan-rekan Bang kepolisian. Ahmad Kozinudin sepertinya OTW. Bang Sang Haji belum datang, belum ada, belum kelihatan. Saya kira saya telat, tahunya belum banyak orang. Bang Jack udah di dalam udah. Bang Jack udah di dalam. Tapi bukan Jack yang diketoyan ya. Ini Jack asli. Jack asli. Ini Jack asli ya. lagi Bang Janes. Dia ngomong dulu, apa gue ngomong. Ayo Bang Hari. Sini Bang Hari. Enggak dong Bang Janes. Sini dong Bang Hari rujak bebek. Kita pengen tahu juga pendapatnya dari Bang Hari. Nah ini yang baru datang ini adalah manajemen Gibran Endgame. Ya. Ini yang, nah ini nih di sebelah ini nih. Jadi ini isunya kan isu nasional, isu bangsa, isu seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Keadilan kebenaran. Ya kan? Kita berdasarkan ini ya tidak fakta jelas. Sedih banget aku. Menyimpang Dikira orangnya putar-putar mulu, senang banget. Alihkan demo hari ini ke Polda Metro, Bang. Bagaimana caranya? Pokoknya saya ketua demo. Enggak. Sorry, Bang. artinya kan misalnya pemaksaan Kira-kira Apa dia harus ditangkap dulu atau Apa DPR artinya kurang ngerti DPR. itu pembuktian perkara. Makanya kalau DPR bukan kalau punya perkara ya jangan ditahan, nggak ada apa-apa lagi, udah selesai. Sepertinya apa mungkin ini sebagai persyaratan DPR untuk Enggak ada DPR itu bukan begitu, Bang. Ini harusnya mereka polisi, enggak. Harusnya tiap polisi penyidik datang ke rumah mereka, tidak boleh. Karena ini pasalnya pasal permen karet, pasal penghinaan, tidak wajib ditahan.
seharusnya Pak penyidik, Pak kepolisian yang pintar-pintar tapi menjadi bilang bego, nanti saya kena pidana, diberi aturan masih Jokowi ini yang bikin rusak lah hukum ini. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh penguasa walaupun presiden, apalagi kau Jokowi, tidak boleh di atas hukum. Menurut KUHP ini tidak boleh langsung main ambil aja, udah seperti penculikan ini, saya bilang penculikan. Ada KUHP-nya kok, ada surat panggilan. Harusnya surat panggilan itu dipanggil Bapak Dr. Suryo, pengacaranya, Dr. Tipa, bikin surat supaya hadir pada di Polda Metro Jaya tanggal sekian sesuai dengan P2 surat dari kejaksaan. Harus ada itu, benar nggak Pak pengacara? Benar Pak. Ya. Begitu, nggak langsung main tangkap main begitu. Pertanyaan Pak Janes. Itu. Polisi terpaksa karena batas waktu P21 14 hari. Kalau tidak dilaksanakan gugur demi hukum. Emang P21-nya ada? Ya nggak ada. Ya makanya Belum kalau ada, P21 Bagaimana umumkan. istilahnya ditahan? Bagaimana? Ini makanya ini udah saya bilang seperti Yang penculikan saya ini. tahu 21 tuh bioskop di mall. Ini sudah Studio, mutlak studio. istilahnya jatuhnya penculikan ini. Iya. Oh, Iya, jadi Bang Janes P21-nya harus diberikan dulu ke kepolisian, terus diumumkan baru. Bukan diumumkan, diberitahu. Pra peradilan aja. Caranya. Ajukan pra peradilan. Ah, sama aja pra peradilan itu hakim dia Jokowi, dia aja pengadilan Solo. Semua dirusak sama Jokowi. Bener perusak habis. Jun, geser Jun. Geser dikit biar kelihatan. Apa kelihatan tuh? Iya, harusnya tangan jaksa ya kan. Jaksa yang punya wewenang harusnya. Yang harus Enggak. Kalau bisa polisi tapi dapatkan P21 nanti ditahan dulu baru P21 tahap 2 penyerahan ke jaksa. Kabua. Itu permainan ini, itu prosedur hukumnya, nggak main taruh, main culik begitu aja ke rumahnya tanpa ada surat. Harusnya melalui pengacaranya juga boleh, nggak harus main tangkap. Jadi ini Nah, ada ini pengalian isu, saya bilang ini karena pada ini dugaan saya kuat sekali, dugaan ini ya pengalian isu karena hari ini adalah demo besar-besaran untuk Berarti ada MBG. skenario di belakang ini tuh. Bisa jadi. Pak Jones, Tanya, ini ya. masukan satu Pak Jones. Masih aja bang, nggak apa-apa, ngomong aja sini, nggak apa-apa, jangan. Ini kan katanya kan istilahnya Nggak apa-apa, Pak ngomong, Roy jadi nggak sa- kelihatan sama orang. Pak Roy sama Geser-geser, Dr. Bang, Tipa Pak. ini kan katanya Dia mau ngomong udah dia. tersangka P21. Dia kan sudah ada kuasa hukumnya dan sebagainya, bla bla. Itu Kenapa kan- permasalahan ini tidak diserahkan kepada kuasa hukumnya? Kan gitu kan? Ah. Nah, kenapa kok langsung istilahnya ini langsung diambil diculik aja kan gitu? Kuasa hukumnya kan ada nih. Sebab ini kan istilahnya ini isu nasional, isu kebangsaan, isu seluruh rakyat Indonesia meminta keadilan kebenaran, ya kan? Tapi pada dasarnya ada apa kegerangan? Jangan-jangan nih ada udang di balik piye ini gitu. Bukan jangan-jangan, memang ada Wah, peraturan wah, Jokowi, wah, kok wah. jangan-jangan. Udah jelas Jokowi penipu itu asli, memang benar dia pelakunya, kok menyuruh memerintahkan merusak hukum ini. Nggak bisa main tanah, dokter lagi itu, peneliti lagi, gila. Ini Berarti kalau melanggar aturan begini gimana tuh Bang? ya kita mau lapor kemana? Ke lapor ke Tuan lah. Kalau kita lapor ke Propam juga nanti Propam dia juga. Makanya saya boleh sebelum Kapolri diganti Sigit ini tidak akan hukum itu tidak akan terlaksana dengan baik, khususnya kasus Jokowi. Gak bakalan, karena Jokowi itu sangat dekat dengan Kapolri mulai dari Polres Solo. ya, Ingat itu. ada komentar dari netizen nih. Bang Mike, coba investigasi siapa tahu ada hubungannya dengan BEM abal-abal nyebut Roy Suryo terkait demo. Siapa tahu Pak Prabowo dikibulin lewat berita ini sehingga menganggap Roy CS terlibat demo mahasiswa. Gimana cara terlibatnya? Orangnya aja ke Bandung. Itu kacau itu. Jadi Bang Janet, apa yang harus kita lakukan dari kubu pendiri jasa ini tentang penangkapan resiko? Kalau saya selaku wartawan saya akan pantau di mana kerusakan. Jack tapi bukan Jack di mana palsu ya. kondisi itu aja kok. Saya akan pantau ini. Sama. Berarti abang enggak. Berarti abang mengikuti ya. Sudah mengetahui kalau ini ada kesalahan prosedural ya. Bukan kesalahan lagi, buat menjijikan dan menjijikan. Mau aman, berubahlah jadi termul. Anda pasti aman seperti Sylvester. Atau Anda dapat Alphard seperti Rizwan. Rizwan dapat Alphard dari mana kira-kira tulang? Naik Alphard, jangan bilang naik dapat Alphard dulu, naik Alphard. Loh,
sebelum kita bisa naik Alphard kan kita harus dapat Alphard itu. Dapat Siapa tahu nyewa. Alphardnya si Jagir, nggak bisa aja. Oh iya. Siapa tahu Alphard Jokowi. Dapat itu bisa 3 macam. Dapat beli, dapat sewa, dapat minjem. Dapat make. Nah, minjem pakai doang gitu kan. Jadi pertanyaan saya, menurut Pak Janes dari mana Rismon dapat Alphard? Ya kalau saya bilang sih tanda tanya besar, orang pekerjaannya Rismon juga nggak ada. Iya, pengangguran. Pengangguran. Jauh ini pengangguran. Pengangguran dari Universitas Dosen Mula Warman dipakai jasa palsu dokter. Mataram. Mataram. Iya. Iya. Pengangguran kok. Jagir juga saya belum pernah saya dengan perkaranya menang tiba-tiba bisa naik Iya, ya? Alphard. Bisa loh. Bang Janes, kenapa Rismon juga menggunakan ijazah palsu yang dibiayai oleh rakyat tentang jadi dosennya di Mataram yang mempermasalahkan? Ya kalau jadi permasalahan orang dilapor kok. Cuma karena dia dilanjut karena apa? Karena dia berlindung di Jokodok. Iya, saya sebetulnya sangat kecewa dengan pendukung Pak Jokowi ya. Kok bisa-bisanya kemarin pura-pura benci Rismon, terus setelah Rismon sowan ke Pak Jokowi, laporan surat kematiannya nggak dilanjutkan lagi. Itu kan namanya banci. Banci lah, artinya gini, kalau kita bermusuhan, kita lapor. Kalau kita berbaikan, ya udahlah, kriminal juga nggak apa-apa gitu. Itu kan namanya banci. Bukannya tentang ijazah palsunya masih di Iya. Belum masih ada belum ada SP3 kan ada. artinya SP3 dulu. kalau yang surat Betul. kematian itu kan katanya masih di Ya kan ada sistemnya. dua yang dilaporkan Bang, tentang ijazah S3 Yamaguchi dan surat kematian. Nah, Pada membahas itu udah jelas si Rismon itu tapi hanya ternyata minta malah dia dapat Alphard. Enak loh. Tapi Luar biasa enak loh. bagi lu pikiran orang bagi tapi masyarakat melihat itu menjijikan. Iya, betul. Apa sih orang mungkin penutua gereja katanya pengacara juga gitu dengan bangganya memberikan bukunya Rismon yang palsu itu. Ampun berdosa lah kalian deh. Ada tuh mungkin yang katanya 800 halaman ya. maaf ini dari sini saya bilang maaf sungguh maaf. Ini karena saya komentarin ini karena si Jagir itu adalah Kristen, penutua gereja. Iya. Pak Jagir ingat ini ada ayat yang kita buat kita ini ya, lebih gampang syukur unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ingat itu, ingat. Tuhan akan tanya uang dari mana, Kak? Saya bisa kau bohongin semua, tapi Tuhan nggak bisa kau bohongin, oke? Oke. Ada satu lagi nih Pak Janes. Katanya karena ini Pak Roy Suryo ditangkap karena undang-undang Polri sudah disahkan. Itu nggak ada urusan undang-undang Kejauhan, Polri, masalah kejauhan itu masalah umurnya udah direkayasa udah karena bentar lagi pensiun si Sigit diperpanjang lah sama kayak MK juga umurnya diperpanjang. Memang hukum itu udah bobrok banget. Negara Republik paling bobrok inilah zaman inilah seperti ini karena korban apa Jokowi, Pak Prabowo semua nurut aja, DPR juga ketok palu tap. Ya ampun, ini masyarakat wajar lo marah lo, mahasiswa wajar itu. Kita kawal persidangannya, kita lihat apakah berani datang sidang. Menurut saya ya, contoh nih. Ini masih wanti-wanti loh, karena Bapak pengacara ini belum pernah mendengarkan P21 udah ada belum Pak? Bapak selaku pengacara kuasa hukumnya, Bapak udah pernah terima? Belum, nggak bisa. Belum pernah ya. Harus dikasih dulu P21-nya. Itu Sebagai Bang Jack katanya Bang Jack. Sebagai contoh nih, saya melaporkan Andi Aswan, ya kan? Masa nanti sidang saya nggak datang, kan bodoh. Gitu Pak Janes. Ayo kita lanjutkan. Rustam Effendi, waduh jangan gitu lah. Ini saya hapus juga Anda lama-lama kalau macam-macam ngomong. Ya. Rustam Effendi sedang perjalanan ke sini setahu saya. Konoha menyala. Hukum Indonesia penuh rekayasa. Sampai di sini dulu. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.